Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitrianti, kelas B RPL dari Konawe Utara. Yang saya hormati Ibu dosen WAOD Sari Amalia SPD MPD dan teman-teman yang saya cintai. Izin Bu, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak kelompok B TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Bab 1, pendahuluan, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional. Yang pertama, latar belakang. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan dilaksanakannya pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia sejak usia dini, yakni sejak dilahirkan. Disebutkan secara tegas dalam undang-undang tersebut bahwa pendidikan anak usia dini atau PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Yang kedua, rumusan masalah. Bagaimana peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak kelompok B TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Yang C, tujuan penelitian. Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak kelompok B TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua. Yang pertama, teoritis dan praktis. Teoritis, hasil penelitian tentang peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak kelompok B TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara, ini akan memberikan sumbangan ilmu tentang pembelajaran di TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Yang kedua yaitu praktis. Praktis terbagi praktis ada 4. Yang pertama, bagi anak didik TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara, dapat menstimulasi kecerdasan emosionalnya sehingga menjadi pribadi yang unggul. Yang kedua, peran bagi guru pendidik menemukan alternatif dalam merancang pembelajaran untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dalam kelas. Yang ketiga, bagi pengelola Lembaga TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna dalam perumusan kegiatan sehubungan dengan pembelajaran. Yang keempat, bagi peneliti sebagai wacana untuk lebih kreatif merancang suatu pembelajaran. Yang keempat, definisi operasional. Agar dapat menyamakan persepsi dan menghindari terjadinya kesalahan penafsiran terhadap aspek-aspek variabel pengamatan dalam peneliti ini, maka perlu diperjelas dulu penjelasan-penjelasannya atau batasan-batasannya. Yang pertama, peran orang tua
adalah mengembangkan kasih sayang, mengajarkan tata krama, menumbuhkan empati pada anak, serta mengajarkan kejujuran dan berpikir realistis. Yang kedua, peran guru adalah memberikan berbagai stimulasi pada anak, menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan contoh, dan memberikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh anak. Yang ketiga, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan inteligensi, menjaga kelarasan emosi, dan mengungkapkannya melalui keterampilan kesadaran diri, pengendalian diri, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Bab 2, kajian pustaka. A. Peran orang tua dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak. Pertama, mengembangkan kasih sayang. Dalam penelitian ini membuktikan hubungan yang terbuka dan saling menyayangi dengan anak akan memberikan efek jangka panjang berupa citra diri, keterampilan menguasai, dan kesehatan anak. Selain itu, orang tua juga dianjurkan meluangkan waktu khususnya 20 menit per hari bersama anak sebagai cara untuk menjamin mereka dapat mendapatkan manfaat dan ungkapan kasih sayang. Setiap saat meluangkan waktu bersama anak, misalnya memuji anak bila berperilaku baik. Yang kedua, mengajarkan tata krama. Mengajarkan tata krama pada anak usia dini tentunya membutuhkan proses dan waktu yang cukup panjang. Kalau nilai-nilai sopan santun dan keramahan tidak dikenalkan setiap hari, maka anak akan menyerap dan akan mengikuti apa yang kita ajarkan. Yang ketiga, menumbuhkan empati pada anak. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan untuk mengembangkan empati pada anak. Yang pertama, perketat tuntunan pada anak mengenai sikap peduli dan tanggung jawab. 2. Mengajari anak mempraktekkan perbuatan acak. 3. Melibatkan anak dalam kegiatan pelayanan masyarakat. 4. Mengajarkan kejujuran dan berpikir realistis. Mengajarkan kejujuran sekaligus mengajarkan anak untuk berpikir realistis. Anak-anak perlu belajar sejak dini untuk mengevaluasi situasi mereka sendiri sesuai dengan kepentingannya. B. Peran guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional anak. 1. Memberikan berbagai stimulasi pada anak. Guru perlu memberikan stimulasi atau rangsangan edukatif agar kecerdasan emosional anak dapat berkembang sesuai dengan tahapan usianya. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang kondusif. Guru perlu mengolah kelas menjadi tempat yang dapat mengembangkan kemampuan emosi anak, terutama kesadaran anak untuk bertanggung jawab terhadap benda-benda yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, memberikan contoh. Guru adalah contoh konkret bagi anak. Segala tindakan dan tutur kata guru akan diikuti oleh anak. Yang keempat, memberikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh anak. Guru sebaiknya tidak sungkan memberikan pujian terhadap kecakapan emosional yang sudah dilakukan oleh anak secara profesional.
Pujian dapat diberikan secara lisan maupun non-lisan. Misalnya kalau secara lisan itu diberikan sesegera mungkin setelah anak menunjukkan perilaku yang sesuai dengan perkembangan emosionalnya yang tercapai. Sementara pujian non-lisan dapat berupa senyuman, perilaku, atau pemberian benda-benda tertentu yang bermakna bagi anak. C. Konsep kecerdasan emosional. Yang pertama, teori kecerdasan. Menurut Agustian 2003, kecerdasan emosional adalah sebuah kemampuan untuk mendengarkan bisikan emosi dan menjadikannya sebagai sumber informasi, maha penting untuk memahami diri sendiri dan orang lain demi mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, unsur-unsur dalam kecerdasan emosi. Yang pertama, kecerdasan diri sendiri, pengaturan diri, motivasi, empati, keterampilan sosial. 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional sebagai sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang tentunya tidak dimiliki begitu saja, tetapi tidak juga dimiliki karena hasil pemberian orang lain semata. Kemampuan ini sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, faktor bawaan atau bakat. Sejak lahir manusia sudah membawa bakat atau potensi-potensi yang akan mempengaruhi perkembangannya. Yang kedua, faktor lingkungan. Pengalaman dan lingkungan sangat berpengaruh terhadap perkembangan seseorang. Menurut John Locke 1995. D. Penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut. Ratna Anissa 2016. Peran orang tua dan guru dalam meningkatkan kedisiplinan anak di TK Aisyah Malang. Hasil penelitian, peran orang tua dan guru dapat meningkatkan kedisiplinan anak TK Aisyah Malang. Yang kedua, Restu Amalia 2015. Peran orang tua dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak di TK Asinto, Banten. Hasil penelitian, peran orang tua dapat meningkatkan kecerdasan emosional anak di TK Masjito, Banten. Kerangka pikir. Gambar kerangka pikir di bawah ini menjelaskan peran orang tua dan guru sangat penting dalam meningkatkan kecerdasan emosional anak di TK Harapan Baru, Desa Matang Konawe, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara. Adapun peran orang tua dan guru antaranya yang pertama, mengembangkan kasih sayang masif, mengajarkan tata krama, menumbuhkan empati anak, mengajarkan kejujuran dan berpikir realistis, menciptakan lingkungan yang kondusif, memberikan pujian atas usaha yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan gambar bagang di atas, kecerdasan emosional anak di TK Harapan Baru, Kecamatan Sawa, Kabupaten Konawe Utara meningkat. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Jenis penelitian. B. Waktu dan tempat penelitian. Subjek penelitian. D. Sumber data. Teknik pengumpulan data, keabsahan data. Yang pertama, A. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif, sehingga keseluruhan data dan informasi yang terkumpul yang merupakan suatu hasil nyata yang berada di lapangan tanpa ada
rekayasa atau pengaruh dari peneliti sendiri. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian dilaksanakan di TK Harapan Baru, Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Waktu penelitian. Waktu yang digunakan untuk penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober sampai Desember 2024. Subjek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua, peserta didik, dan guru serta anak kelompok BTK Harapan Baru Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara yang berjumlah 28 orang yang terdiri 13 anak laki-laki dan 15 anak perempuan. Sumber data. Sumber data di sini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari lapangan yang bersangkutan dengan peneliti. Data primer dari penelitian ini adalah orang tua peserta didik, guru dan peserta didik di TK Harapan Baru Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Yang kedua, data sekunder. Data sekunder dari penelitian ini ialah bahwa data yang diambil langsung dari sumbernya menurut Sugiono 2015. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh peneliti secara tidak langsung dari pihak lain, biasanya berupa data yang sudah dikumpulkan atau didokumentasikan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini ada dua. Yang pertama, wawancara dan observasi. Yang pertama, wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditunjukkan kepada sekolah, orang tua peserta didik, dan guru kelompok BTK Harapan Baru Desa Matanggonawe, Kecamatan Sawah, Kabupaten Konawe Utara. Yang kedua, observasi. Dalam penelitian ini, penelitian terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari menggunakan sumber data pencarian. Keabsahan data. Untuk memperoleh keabsahan data dari hasil temuan dan menjaga validasi penelitian, maka peneliti mengacu pada 4 standar validasi yang disarankan oleh Lincoln dan Guba, yang terdiri dari 1. Kredibilitasi, yaitu data ditingkatkan dengan cara melakukan pengamatan langsung oleh peneliti. Yang kedua, keterahlian. Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan asumsi statistik seperti rata-rata, populasi rata-rata, simpel atau distribusi data yang mengikuti kurva normal. Yang ketiga, ketergantungan. Dalam penelitian ini, ketergantungan data dibangun melalui proses pengumpulan dan analisis data langsung di lapangan. Yang keempat, informasi. Gagasan dalam penelitian dapat dicapai dengan memastikan bahwa proses dalam penelitian ini dijalankan secara konsisten dan transparan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan berkah dalam setiap langkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.